banyak peradaban hancur karena korupsi. Kita harus ingat ini. Kita bicara presiden kita Pak Prabowo ada seorang militer, seorang jenderal TNI. Pertahanan terbaik seharusnya sebagai sebuah bangsa adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi. Karena apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo dengan janji astacitanya sebagai presiden itu akan hancur kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya atau di bawahnya melakukan korupsi. Negara ini bisa ambruk, Bang. Makanya kita penting. Kemarin pilkada, ada pileg ya juga, ada DPD. Ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi atau bahkan sedang dalam proses terpilih. Ya, Bayangkan. betul. Saya yakin nih, kenapa bisa begitu? Karena banyak dari kalangan masyarakat yang mungkin nggak dapat informasi yang pertama. Ya. Yang kedua, bisa jadi permisif. Itu kan korupsinya begini-begini dan seterusnya. Karena dia nggak paham. Ya, ya, Dirjen di Mahkamah Agung ditemukan uang tunai nilainya hampir 1 triliun dan ditemukan emas batangan yang jumlahnya sampai 50 kilogram. Saya menurut itu hanya puncak gunung es, Bang. Ya. Pasti yang punya duit triliunan cash di rumah itu pasti lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kita kembali membicarakan terkait dengan peluncuran buku yang dilakukan dari Polri oleh Pak Kapolri, dan buku ini adalah buku terkait dengan pendidikan anti korupsi, transdisiplin, dan buku Boba. Orang Baik Belajar Anti Korupsi, Boba. Buku ini disusun atau dibuat bersama-sama, tapi inisiatif dan yang mengkonsolidasikan adalah dari Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. Dan bersama dengan kita hari ini ada Aulia Postiera yang salah satu tim yang yang mengawaki atau yang membangun lah buku ini untuk menjadi salah satu dari referensi mengenai anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Siap. Aulia, apa kabar Aulia? Alhamdulillah sehat, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Saya begitu melihat bukunya ini selesai, wah ini dahsyat dan bagus sekali. Karena saya yakin ya, kedua buku ini memang bisa jadi di di segmen yang berbeda. Kalau yang buku yang pendidikan anti korupsi yang transdisiplin ini buku yang lebih expert ya. Ya. Dan saya tentunya sangat senang nih buku yang membahas mengenai korupsi dari aspek disiplin ilmu, beberapa aspek disiplin ilmu. Betul. Dan menariknya adalah dengan dibahas seperti ini, kita tentunya punya gambaran seperti apa perspektif korupsi dari banyak hal ya. Betul. Dari hukum, dari ekonomi, terus budaya, dan ada beberapa lagi yang lain. Nanti Aul bisa cerita. Ya. Sehingga harapannya adalah pilihan langkah untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu bisa banyak. Ya. Dan yang kedua, kita tentunya yakin buku ini nggak sempurna. Masih banyak lagi untuk perlu didalami dan dilakukan pembahasan. Semoga bisa memacu atau memicu untuk pendalaman-pendalaman dilakukan di masing-masing disiplin ilmu. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya pengen Aul cerita dulu nih soal buku yang pertama dulu. Oke, makasih Bang Novel. Jadi memang seperti yang Abang sampaikan tadi, jadi Satgasus Pencegahan Korupsi baru saja meluncurkan dua buku. Yang pertama itu buku pendidikan anti korupsi transdisiplin. Oke. Ini yang seperti yang di layar ini. Ya. Nah, buku ini memang ditulis oleh beberapa orang ahli yang memang kita seleksi, yang kita tunjuk dari Satgasus ya. Dan kita meyakini orang-orang tersebut memang ahli di bidangnya dan juga di bidang anti korupsi. Oke. Dan sikapnya jelas tentang pemberantasan korupsi selama ini. Nah, kalau dibilang sebagai sebuah buku, mungkin beberapa orang berpendapat ini kurang pas. Ini lebih seperti bunga rampai, Bang. Oke, Sebuah bunga rampai, karena beberapa orang ini menuliskan artikel
dengan tor yang sudah kami siapkan dari tim penyusun. Yeah. Nah, dari tulisan-tulisan itu mereka dengan gaya tulisan masing-masing kita biarkan, karena memang masing-masing punya ciri khas tersendiri ya. Yeah. Kita lihat ada di sini ada Prof Sulis sebagai seorang guru besar antropologi, ada Pak Busro sebagai juga beliau punya pengalaman panjang di bidang hukum, doktor hukum, pernah jadi ketua KY, Komisi Yudisial, pernah menjadi ketua KPK, dan juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan selalu berteriak soal pemberantasan korupsi sampai hari ini. Ada Pak BW yang sudah kita kenal sepak terjangnya di bidang pemberantasan korupsi. Ada Mas Uceng, Zainal Arifin Mukhtar. Kita minta menuliskan sebagai catatan editor ya. Ya kita tahu walaupun Mas Uceng backgroundnya di hukum tata negara, tapi sikap beliau soal pemberantasan korupsi clear selama ini. Nah, ada Pak Suarsono juga. Pak Suarsono ini ahli manajemen, Bang. Ahli manajemen ya. Beliau adalah mantan penasehat KPK. Ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau dengan sudut pandang manajemen melihat bagaimana nih korupsi ini seharusnya strategi pemberantasan korupsi ini yang tepat untuk Indonesia seperti apa. Nah, untuk memilih strategi kita harus paham dulu nih korupsi di Indonesia itu seperti apa. Nature-nya seperti apa. Nah, Pak Suarsono mengupas dengan mengambil beberapa riset yang sudah ada sebelumnya juga. Ada juga Pak Wisnu Juwono. Beliau ini juga dosen UI, di dosen administrasi negara ya, bukan hukum sih. Lebih sejarah bukan sejarah. Jadi beliau adalah dosen public policy. Ya. Jadi di sini kebetulan Pak Wisnu Juwono ini pernah membuat buku tentang sejarah korupsi di Indonesia, Bang. Nah, waktu itu kita libatkan untuk memperkaya apa riset yang pernah beliau lakukan 10 tahun yang lalu, diupdate dengan kondisi kekinian. Nah, makanya saya termasuk yang sangat amazed dengan apa yang ditulis oleh Pak Wisnu ini, Bang. Nah, terus ada Pak Rimawan, ada Mbak Bivitri, ada Mas Danang dari TI, ada Bang Ganjar sebagai dosen pidana. Ya. Ada Kurnia sebagai aktivis, ada Prof Fatul Wahid, Bang. Prof Fatul ini adalah Rektor UI dan kebetulan beliau PhD di bidang IT. Nah, beliau menyoroti bagaimana peran teknologi dalam pemberantasan korupsi. Sangat kekinian sekali kan, Bang. Nah, salah satu yang menarik, saya ada catatan terkait dengan Prof Fatul ini, bahwa salah satu isi tulisan beliau itu ternyata penggunaan teknologi untuk pemberantasan korupsi itu tidak serta-merta dapat mengurangi korupsi. Dalam beberapa riset, ketika sebuah negara melakukan pendekatan menggunakan teknologi informasi, justru pada tahapan pertama korupsinya malah meningkat di saat itu. Ada proses pengadaan alat yang mahal segala macam. Jadi digitalisasi itu bukan serta-merta bisa menghilangkan korupsi. Tidak, Bang. Jadi makanya menarik, makanya teman-teman atau rekan-rekan penonton YouTube Bang Novel, ini buku yang sangat direkomendasikan. Memang buku ini kesannya berat ya karena ditulis oleh orang-orang ini. Saya ada 2 orang lagi nih, ada Nanang Farid Syam. Beliau kan dulu ex KPK, aktif berjejaring, menjalin komunitas-komunitas anti korupsi di daerah. Mantan ketua wadah pegawai juga. Mantan ketua wadah pegawai di KPK dan terakhir ada Mas Adnan. Mas Adnan Topan Husodo sebagai mantan koordinator ICW dan sampai saat ini juga masih aktif di bidang anti korupsi. Nah, makanya orang-orang ini sengaja kita libatkan untuk membuat tulisan artikel tentang pemberantasan korupsi yang memang seperti saya sampaikan tadi, ini mungkin bukunya akan berat bagi bahkan bagi mahasiswa S1 pun saya meyakini buku ini masih tergolong berat, Bang. Karena dengan beberapa tulisan ya, beberapa tulisan di buku ini tergolong berat. Tapi ini akan menjadi referensi untuk jangka waktu yang panjang. Kan? Sejauh ini inilah buku anti korupsi yang paling update. Ada banyak buku anti korupsi, Bang. Dikti membuat banyak. Beberapa kampus juga membuat. Kami juga membaca buku-buku tersebut. Makanya kita pengen memperkaya. Jadi bukan ingin menggantikan apa yang sudah ada, tapi kita memperkaya dengan buku
pendidikan anti korupsi transdisiplin ini. Ya, ya. Dan ada Mas Danang tadi. Mas Danang kan dari TI. Tadi sudah disebut barangkali Mas Danang, ya. Dan TI itu ada kaitan sama IPK tentunya kan. Betul. Jadi pembahasannya pasti juga dikaitkan dengan soal potret soal IPK juga. Fenomena korupsi. Fenomena korupsi ya. Menarik sekali ini. Saya belum baca semuanya sih memang. Siap. Tapi saya kira Aul sebagai tim yang fokus bidang ini lebih banyak membaca soal ini ya. Dan yang menarik, ini bukan buku, tapi ini bunga rampai ya. Jadi kumpulan tulisan. Jadi kalau untuk membaca tulisan ini tentu akan lebih menyenangkan karena bisa dibaca di masing-masing bidang ya, itu masing-masing bab ya. Betul. Dan itu tentunya masing-masing angle-nya beda-beda. Di bidang keilmuannya beda-beda juga. Jadi yang membaca tidak harus orang hukum nih. Betul. Orang ekonomi juga bisa membaca. Dari semuanya lah, semua orang bisa membaca, semua disiplin ilmu bisa membaca ini, yang kita berharap bisa punya ide-ide kreatif ya. Contoh nih, saya sering diskusi sama Mas Rimawan ya. Betul. Mas Rimawan kan salah satu yang sering menjadi ahli juga di persidangan, yang di Kejagung terutama ya, yang membawa menggunakan perspektif social cost ya. Betul. Dalam menghitung kerugian perekonomian negara. Yang menarik kan ketika kita melihat suatu perbuatan korupsi, bagaimana menjelaskan dengan cara pandang multiplier effect ya. Ternyata setiap perbuatan korupsi itu dampaknya itu panjang sekali. Ya. Betul. Saya yakin ya, seandainya pandangan mengenai multiplier effect ini bisa dijelaskan dan dipahamkan ke masyarakat, orang banyak marah. Contoh nih, yang sederhana dan update, semoga update ya. Contohnya terkait dengan maraknya atau adanya pembatasan impor tekstil, dan kemudian ternyata bocor, ternyata masuk dalam jumlah yang sangat besar. Apakah lalai? Bisa lalai, tapi kalau banyak biasanya ada korupsinya gitu kan. Jelas itu Bang. Nah, kalau itu yang terjadi, ketika praktek korupsi membuat banjir produk tekstil. Ketika banjir produk tekstil, produksi dalam negeri menjadi tertekan. Betul. Sulit untuk kemudian ya, karena memang ada penjelasan yang panjang ya, diantaranya ada beberapa negara yang punya insentif untuk produksi-produksi tertentu ketika diekspor. Dan kemudian ketika bersaing dengan produk di Indonesia, ini menjadi rumit gitu. Betul, kita kalah. Dampak kalah itu bisa membuat perusahaan-perusahaan bangkrut ya. Sekarang faktanya adalah banyak perusahaan tekstil yang bangkrut. Dan ini ketika bangkrut nggak sederhana karena ada PHK. Betul. PHK jumlahnya banyak. Bukan hanya PHK, kalau kita lihat di sekitar pabrik-pabrik itu biasanya ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Ada kantin, ada ojek, ada banyak macam-macam. Dan hal ini semua terdampak. Jadi ketika kita pahami multiplier effect gara-gara ada petugas-petugas yang mungkin nerima suap atau nerima setoran untuk memasukkan barang-barang tertentu, dibiarkan nggak ditindak semuanya, dampaknya begitu besar. Kalau dikalkulasi dari nilai nilai kerugian yang ditimbulkan begitu besar sekali. Coba seandainya ada yang membandingkan, ini nilai suapnya itu sekian, dampak kerugiannya sekian, dibandingkan, barangkali 1/1000 pun nggak ada gitu. Betul. Gimana? Aku punya cerita-cerita yang lain soal itu. Memang menarik Bang, terutama apa yang ditulis oleh Pak Rimawan ya. Beliau menulis dua tulisan di sini. Ada 2 tulisan yang ditulis, yang terkait dengan social cost, dan juga satu lagi terkait dengan removal illegal gain. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan keuntungan dengan sementara dalam proses perizinannya itu bermasalah di awal, maka semua pendapatan yang dia peroleh secara ilegal tersebut dapat disita menarik oleh negara. Harusnya ya. Seharusnya walaupun dalam prakteknya jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Makanya ini apa yang ditulis oleh Pak Rimawan ini, tindak lanjutnya itu banyak di sini Bang rekomendasinya. Di antaranya kita tidak hanya fokus pada undang-undang tipikor. Undang-undang tipikor sekarang kan malah kemarin saya lihat ada di berita pasal 2, pasal 3 mau dihilangkan, segala macam. Terus kita ribut berkutat pada kelembagaan siapa yang harus menjadi korupsi segala macam, dan itu gak pernah selesai. Sementara dengan apa yang ditulis oleh Pak Rimawan ini, salah satu yang menarik bagi saya itu adalah tidak hanya undang-undang tipikor, undang-undang PT pun harus diubah, harus diupdate dengan
kondisi kekinian korupsi yang berkembang ini, Bang. Iya. Undang-undang terkait perseroan terbatas, belum lagi undang-undang lain yang berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan secara ilegal, yang berawal dari korupsi. Iya, iya. Nah, terus yang menjadi permasalahan sekarang adalah kekurangan-kekurangan dalam hukum kita yang diatur dalam hukum kita banyak dibahas oleh Pak Rimawan ini. Iya, iya. Nah, makanya saya mendorong tidak hanya pelajar, anggota DPR harus baca buku ini. Ya, Mungkin beberapa orang akan membaca di tulisan di buku ini merasa menyakitkan bagi mereka, karena buku ini menuliskan tentang kejujuran, menyakitkan bagi orang-orang yang melakukan mungkin terlibat dalam kehancuran pemberantasan korupsi hari ini. Tapi buku ini menulis secara jujur bagaimana fakta kondisi korupsi di Indonesia dan apa yang harus dilakukan. Ini butuh niat baik, butuh kejernihan pikiran untuk dapat membaca buku ini dan menindaklanjutinya. Anggota DPR, bahkan Presiden Pak Prabowo harus baca buku ini. Ini tidak ada tendensi politik. Ini orang-orang buku ini ditulis secara akademik, tidak ada motivasi politik di belakangnya. Makanya saya sangat mendorong banyak pihak membaca buku ini. Buku ini bisa diakses dengan gampang. Gratis ya. Gratis. Untuk percetakannya memang kita sedang proses terus percetakannya, Bang, untuk dibagikan ke banyak pihak. Tapi e-booknya bisa dibaca. E-booknya sudah kita sebar melalui berbagai kanal medsos, Bang. Nanti di sini juga ada di deskripsi, bisa dilihat, nanti kita berikan link kembali karena sebelumnya pernah juga saya kemarin bincang-bincang dengan Yudi ya. Saya berikan link, sekarang kita berikan link lagi untuk memudahkan akses ya. Ya, Bang. Terus kalau tadi bicara terkait dengan illegal gain, saya terpikir tuh, semestinya seandainya nih pemerintah ternyata membuat pilihan politik hukumnya untuk menghilangkan pasal 2, pasal 3 seandainya, maka sebisa mungkin seharusnya setiap praktek suap, maka segala keuntungan yang diperoleh dari penyuapan itu harus dirampas untuk negara. Betul. Ini yang harus dilakukan karena kalau tidak, maka banyak praktek korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara nggak akan terjangkau itu, nggak akan terjangkau dan membuat mereka justru malah aman dan sulit untuk bisa ditarik kembali uang-uang yang diperoleh dari hasil merampok uang negara gitu. Belum lagi gini Aulia, kalau kita lihat sekarang ini pun dengan adanya undang-undang yang ada sekarang, kita ada keterbatasan tuh. Contoh nih. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan adanya pembatasan untuk uang pengganti, pembebanan uang pengganti hanya sebesar yang dinikmati oleh dia. Contoh nih, ketika bangun jalan atau bangun bangun jalan lah atau jembatan, ternyata jembatan itu besinya yang harusnya 10 gitu ya, dibikin cuman 5 gitu. Kemudian jembatan itu bisa dipakai, tapi itu kan secara kualitas beda. Kalau kemudian dia dihukum hanya sebesar nilai yang dia ambil saja, maka itu nggak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan kalau nanti hancur. Karena kan jelas dengan adanya kualitas yang rendah, itu umur pakainya juga pasti akan lebih pendek. Berkurang ya. Kalau kemudian hanya dilihat bisa dipakai kok, maka penilaiannya jadi nggak fair gitu. Betul. Nah, hal begini kemudian bisa saja kemudian diperhitungkan dan dibebankan untuk dia mengganti berapa harusnya dia ganti. Dengan adanya pasal 18, saya nggak bisa dong. Saya menikmatinya kan cuma sebesar 5 nilai besi tadi kan, dari 10 harusnya dibikin 5. Jadi saya hanya sebesar itu. Sebetulnya memang banyak problematika dalam undang-undang yang ada sekarang. Tapi apapun pilihan dari politik hukum tadi harus dibuat dengan jelas dan detail. Jangan sampai kemudian justru menjadi ruang untuk orang berlindung atau menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan tidak pidana korupsi. Saya yakin Aulia punya banyak catatan dan bisa memberikan gambaran lebih banyak. Silakan Aulia. Iya Bang. Tadi Abang sudah bahas tadi bahwa ada kendala di pasal 18 bahwa tersangka korupsi hanya boleh dibebankan uang pengganti sebanyak yang boleh dinikmati oleh dia. Itu pun Bang, kalau benar-benar dikerjakan dengan baik itu bisa dapat banyak sebenarnya.
Nah, butuh tambahan untuk politik hukum menurut saya, Bang, untuk pemberantasan korupsi ini bisa lebih baik ke depan. Pertama, kita butuh undang-undang terkait dengan illicit enrichment. Ya, Bang ya. Perampasan aset yang sekarang dibahas tuh katanya sudah nggak ada lagi tuh bahasan soal illicit enrichment. Nah, yang kedua, sahabatnya nih illicit enrichment biar bisa optimal, undang-undang perampasan aset. Jadi penegak hukum, kita lihat lah, Bang, kasus di Mahkamah Agung kemarin itu tamparan keras, Bang. Bagaimana di rumah seorang pensiunan, ya, dirjen di Mahkamah Agung, ditemukan uang tunai nilainya hampir 1 triliun. Dan ditemukan emas batangan yang jumlahnya sampai 50 kilogram. Saya menurut itu hanya puncak gunung es, Bang. Pasti yang punya duit triliunan cash di rumah itu pasti lebih banyak. Nah, terus yang ketiga, jangan-jangan banyak pejabat yang terima gitu ya, punya pasti gitu. banyak, Bang. Saya meyakini pasti. Saya meyakini ya, Bang. Bukan menuduh ya, meyakini keyakinan saya. Kan nggak nyebut nama, berarti nggak menuduh dong. Terus yang ketiga, Bang, illicit enrichment yang pertama, kedua perampasan aset, yang ketiga itu kita butuh pembatasan uang kartal. Kita melihat ini kan jelas ya, kita lihat di beberapa pembicaraan di DPR beberapa waktu lalu, ada salah satu petinggi partai bilang, gimana dong kalau undang-undang tentang pembatasan uang kartal ini disahkan, politisi mati dong. Nggak bisa bagi duit. Ini kan pikirannya, apa yang di pikiran mereka gitu loh. Mereka pikiran udah mainstream ya. Iya, udah picik dari berpikir aja udah picik gitu loh. Makanya dia nggak berpikir bagaimana ini negara ini bisa bersih dari korupsi, kita bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana politisi itu transparan gitu loh. Kita nggak tahu politisi kita. Tadi kita ngomong penegak hukum. Politisi kita bisa dicek mungkin. Kalau iseng-iseng main ke rumahnya punya brankas berapa gede, entah berapa triliun di rumahnya, kita nggak tahu. Karena nanti yang punya teman politisi coba dicek ya. Kita nggak tahu, Bang. Semua yang berbasis uang tunai tidak akan terkontrol. Nah, dan banyak politik uang terjadi baik dalam proses pemilu, presiden, legislatif, pilkada. Itu sudah pengetahuan banyak orang di negara ini. Dengan pembatasan uang kartal, kita bisa sekurang-kurangnya pertama memperbaiki sektor politik kita. Betul. Itu, Bang. Dan suap-suap penegak hukum kan juga banyak kan pakai uang cash kan. Uang cash. Nah, tapi kan sekarang banyak pola, Ul. Kalau transaksi katanya nih, walaupun kita juga pernah menemukan dalam proses investigasi ya, transaksi di luar negeri, terus seolah-olah dibikin underlyingnya soal transaksi bisnis, terus pakai apa namanya itu yang uang kripto, uang kripto. Ada banyak lagi yang cara lain, apalagi pakai uang judi itu kan ada koin judi. Koin judi kita pernah temukan juga kasusnya. Banyak sekali dan kreatif mereka ini. Jadi sebetulnya, tapi memang itu banyak bagus sekali untuk menutup ruang gerak ya. Dengan begitu akan lebih baik. Dan ini korupsi udah begitu berat dan begitu luar biasa. Maka mestinya kita bisa mendorong untuk bagaimana pemerintah mesti harus mengambil langkah yang betul-betul sungguh-sungguh ya. Kalau enggak repot. Tapi bicara pemerintah ya, jangankan pemerintah, masyarakat banyak yang nggak paham loh. Contohnya, ketika seandainya nih, saya berapa kali di acara dengan mahasiswa sekalipun saya tanya, coba kira-kira praktek korupsi di sekitar rumahmu atau di sekitar kehidupanmu apa? Itu banyak yang bingung, banyak yang nggak bisa tahu. Mereka hanya bicara kasus-kasus besar, padahal korupsi nggak selalu kasus besar. Ada hal-hal yang di kehidupan sehari-hari kita yang ternyata praktek-praktek korupsi. Dan yang menarik, saya mau tunjukkan buku satu lagi nih. Ini ada buku Boba. Ini buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Jadi membicarakan terkait dengan kasus-kasus, diulas tentang bagaimana proses penangkapannya, mungkin proses penyelidikannya, hingga kemudian menjadi kasus, diproses di pengadilan sampai kemudian ada putusan. Bukan cuma itu, akibat dari perbuatan korupsinya itu dampaknya seperti apa, itu dijelaskan juga di beberapa pembahasan soal perkara-perkara yang sudah ada putusan pengadilannya di dalam buku ini. Memang saya waktu berbicara dengan Prof. Fatul ya, beliau salah satunya memberikan gambaran bahwa sebaiknya dalam membuat tulisan itu
bisa menggambarkan seberapa busuknya perbuatan korupsi itu sehingga orang jijik untuk berbuat korupsi. Ya. Itu menarik sekali. Aulia bisa memberikan penjelasan nggak soal buku ini? Ya, ini buku Boba. Dari judulnya aja nih kita bikin semenyenangkan mungkin, Bang. Iya, iya. Ini kan lihat es boba ini kan seger ya, Bang ya. Oh, apalagi siang-siang puasa pula kan. Nah, jadi pertama pemilihan covernya, pemilihan judul bukunya dulu saya jelasin, Bang. Iya. Ya, jadi memang ini ditujukan buat cenderung kepada anak muda nih, Bang. Iya, iya. Generasi X, generasi Z, generasi Alpha, yang mereka sekarang kita kan punya bonus demografi, Bang. Iya. Mereka lah yang jumlah terbanyak sekarang di negara ini, dan mereka lah yang akan melanjutkan estafet pemerintahan ini dalam waktu ke depan. Nah, kita pilih judulnya Boba, buku orang baik belajar anti korupsi. Jadi memang kita mendorong bahwa orang-orang baik harus paham tentang anti korupsi. Iya, iya, iya. Dan orang baik sudah pasti seharusnya anti korupsi. Betul. Dan buku ini tidak diperuntukkan oleh orang jahat. Jadi mohon maaf, Yang jahat jangan baca ya. Gak usah baca, nanti baper. Yang tersinggung, nanti baper. Nah, karena juga saya sudah mendapat informasi ada berapa yang baper setelah baca buku ini, Bang. Oh gitu? Ya. Iya. Ya, jadi di buku ini kita memilih 13 kasus korupsi, Bang. 13 kasus korupsi dari berbagai sektor. Jadi kita bukan melihat tokohnya, kita memilih sektor. Ada sektor politik, ada sektor infrastruktur, ada sektor pendidikan, penegakan hukum, lain-lain. Nah, jadi kita pilihlah kasus-kasus ini dan rata-rata yang menangani kasus ini adalah kita-kita semua nih. Abang beberapa kali diwawancara, saya juga diwawancara, ex pegawai KPK yang saat ini di Satgasus Pencegahan Korupsi Polri yang pernah menangani perkara, diwawancara juga. Jadi basisnya untuk menulis buku ini adalah putusan pengadilan yang inkrah, ditambah mewawancarai penyelidik atau penyidik yang pernah menangani kasus ini. Nah, kasus ini, buku ini yang menariknya lagi, yang membedakan dengan buku pendidikan anti korupsi transdisiplin ini, metode penulisannya, Bang. Ini penting ini. Gimana bedanya apa? Jadi buku ini sengaja kita tulis, kita buat tulisannya dengan gaya populer, Bang. Seperti tulisan novel, bukan novel Baswedan, Bang. Jadi bagi anak-anak kami berharap ya, bagi mahasiswa, pelajar maupun siapapun yang suka membaca novel akan nyaman dengan membaca buku ini. Tapi ini bukan fiksi, tapi semua ini kita uji berdasarkan fakta. Menarik. Fakta baik itu dari fakta persidangan yang ada di putusan maupun fakta dari hasil penyelidikan atau penyidikan yang kita pahami. Menarik sekali ini. Memang buku ini pun dalam memilih kasus ya, dalam membuat buku ini, kita kan memilih sebisa mungkin yang mewakili dari beberapa jenis kasus. Betul. Kita tidak asal nyari kasus, tapi kasus yang bisa mewakili sebaran atau jenis kejahatan korupsi. Salah satu hal yang menarik adalah pembahasan soal kasus jual beli jabatan. Betapa jual beli jabatan itu kemudian multiplier efeknya, dampaknya kemana-mana gitu. Betul. Contohnya ketika jabatan itu terkait dengan, contoh mungkin ya, saya detailnya nggak terlalu ngikuti ya. Kepala sekolah seandainya. Bayangkan kalau kepala sekolah untuk dapatkan jabatan kepala sekolah harus memberikan uang, maka pasti dia akan bebani ke murid, ke siswa. Siswa nanti juga pasti akan ujungnya ke orang tuanya. Jadi problemnya banyak. Belum lagi nanti akan mengganggu proses belajar mengajar, kesungguhan dalam belajar. Mungkin yang nggak punya uang jadi bermasalah dan banyak sekali problemnya. Betul. Itu baru satu contoh ini. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Kalau digambarkan betapa kejahatan korupsi itu memang betul-betul kebangetan, jelek sekali dan dampaknya itu kemana-mana, maka kita akan bisa memahami seberapa parahnya, seberapa seriusnya korupsi itu, dan kemudian kita bisa membangun semangat untuk ini korupsi nggak boleh dibiarkan. Kenapa itu menjadi penting, Ul? Kita lihat kemarin pilkada, ada pileg ya juga, ada DPD. Ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi atau bahkan sedang dalam proses terpilih. Bayangkan. Betul. Saya yakin nih, kenapa bisa begitu? Karena banyak dari kalangan masyarakat yang mungkin nggak dapat informasi yang pertama. Yang kedua, bisa jadi permisif. Itu kan
korupsinya begini-begini dan seterusnya. Karena dia nggak paham apa yang sebenarnya kejahatannya sejahat apa setelah praktek korupsi itu gitu kurang lebih. Kalau orang mengerti pasti marah sekali. Betul. Atau yang berikutnya, oke dia korupsi tapi kan nggak jahat ke saya gitu. Bukti dia ngasih duit gitu. Padahal perbuatan korupsi itu pasti berdampak cepat atau lambat ya, kepada semua orang. Dan yang lebih buruk lagi, korupsi kan bukan hanya uang negara yang hilang, tapi merusak mentalitas, merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, membuat segala kesusahan, merusak peradaban dan banyak lagi yang lain. Aul bisa mengelaborasi hal itu tadi. Apa yang Abang sampaikan tadi, itulah latar belakang kenapa kita buat buku yang kedua ini, Bang. Oke. Jadi memang saya pernah berapa kali diskusi dengan teman-teman ya. Masyarakat kita secara umum masyarakat umum kita kita ada sekarang penduduk Indonesia 280 juta Bang ya. Mungkin lebih dari setengahnya berpikir bahwa isu korupsi itu adalah isu elitis Bang. Isu ketika membicarakan kata korupsi itu hanya domain orang-orang terpelajar, domain orang-orang yang punya jabatan, domain orang-orang di perkotaan. Ketika kita datang ke kampung-kampung bicara isu korupsi, mereka nggak peduli. Makanya money politik berkembang luas di negara kita. Nah, oleh karena itu berangkat dari masalah-masalah tadi, kita coba menuliskan buku ini dengan sederhana, Bang. Karena bagaimanapun juga kalau putusan pengadilan itu kan bisa diakses ya di website Mahkamah Agung. Tapi untuk membaca itu dengan bahasa hukum yang rumit, apalagi banyak lembarannya. Lembarannya sampai ratusan, bahkan beberapa kasus tuh di atas 1000 tebelnya putusannya. Itu akan nggak menarik bagi publik. Yaudahlah, nggak peduli. Nah, dengan ini kita coba tuliskan dengan menarik, Bang. Dengan menarik sehingga siapapun seluruh kalangan masyarakat dengan syarat tidak buta huruf itu bisa membaca buku ini. Nah, buku ini juga ditulis ringan, jadi nggak perlu mikir berat-berat. Nah, jadi hal yang berat itu kita olah sedemikian rupa dengan melibatkan editor-editor yang berpengalaman di bidang jurnalistik juga, sehingga ini buku diharapkan bisa sampai ke seluruh kalangan, Bang. Menarik ya. Sehingga bisa paham mereka. Mereka yang pengen tahu kasus IKTP, contoh ada di buku ini. Itu dijelaskan dengan ringan di sini. Ada kasus-kasus korupsi lainnya. Jadi di sini kita memilih kasus-kasus yang baik yang skalanya besar, mega korupsi, sampai kasus penegakan hukum, tapi juga ada kasus-kasus di daerah, Bang. Yang itu yang dekat dengan masyarakat. Betul. Kalau kita bicara korupsi IKTP di Jakarta, mungkin banyak orang masih bisa menyimak, Bang. Tapi kalau kita bicara korupsi IKTP di perkampungan, kita misalnya di pelosok Papua sana, orang nggak peduli. Ada apalagi kasus-kasus besar sekarang, kasus timah yang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nilainya katanya kerugian perekonomiannya sampai 270 triliun. Di Jakarta mungkin masih nyambung kita ngomong itu. Tapi kalau kita digeser sedikit ke daerah-daerah di Pulau Jawa saja, di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat di perkampungan, gak peduli orang, Bang. Gak sampai kepada mereka. Dampaknya gak langsung terasa gitu. Gak terasa. Uang di dompet gak hilang. Dompet gak hilang. Makanya di sini kita ingin membumikan, Bang, agar seluruh masyarakat ini paham bahwa korupsi itu dampaknya luar biasa, walaupun tidak langsung terjadinya. Nah, makanya kita bukan jualan buku, buku ini dibuat gratis. Gratis untuk seluruh masyarakat, bisa diakses. Mungkin untuk percetakannya kita mungkin nanti pelan-pelan ya, Bang, karena butuh biaya untuk tersebut. Dan pada saat peluncuran buku ini kita kan juga mengundang dan dihadiri ya oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Prof. Pratikno, dan tentunya membawai beberapa menteri ya terkait dengan pendidikan. Ada beberapa ada menteri pendidikan dasar menengah yang diwakili ya karena beliau ada berhalangan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Kebudayaan. Dan kita berharap tentunya dengan adanya buku ini bisa juga dimanfaatkan untuk pendidikan anti korupsi di pendidikan formal. Betul. Baik itu pendidikan umum maupun pendidikan kedinasan atau pendidikan apapun. Karena membicarakan terkait dengan integritas, terkait dengan mentalitas, itu diperlukan bukan hanya untuk aparatur tapi untuk semua orang.
Ya. baik dia bekerja di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Karena untuk bisa interaksi sosial dengan siapapun dia perlu integritas. Betul. Kalau nggak dipercaya atau susah dalam ini. Dan untuk bisa sukses perlu ada pembangunan integritas. Ya, semoga kita bisa berkontribusi nih untuk kebaikan, dan tentunya kita berharap buku ini bisa menjadi salah satu referensi ya untuk bisa dijadikan penyemangat dan memperbesar harapan untuk bisa membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih baik. Saya ingin tambahan Bang. Oke, ya, makasih Bang. Jadi mungkin beberapa kan mungkin ada nada skeptis di luar Bang. Ya. Ngapain sih bikin buku? Orang apalagi polisi katanya. Polisi terus enggak, korupsi itu kan tinggal ditangkap. Enggak perlu pakai buku. Oke. Iya kan? Jadi gini, jadi ini sekalian juga memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Dalam pemberantasan korupsi itu ada banyak pendekatan. Di buku Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin juga dibahas oleh Pak Giri Suprabdiono di sini. Ya. Ada 3 pendekatan. Pendekatan penindakan, pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem, dan pendekatan pendidikan. Nah, kita sedang masuk di ranah 2 ini, pencegahan dan pendidikan Bang. Karena memang kalau penindakan kita sudah dilucuti kewenangan orang. Kalau kita masih bisa menindak, kita tindak orang-orang itu Bang ya. Cuma kan kita tetap berusaha dengan apa yang kita miliki, kita mencoba untuk tetap mencegah korupsi dan melakukan pendidikan anti korupsi. Kenapa penting pendidikan Bang? Apa yang kita yang duduk hari ini di sini Bang adalah produk pendidikan Bang. Abang dulu sekolah, saya sekolah, kita sampai sekolah-sekolah, sampai kita bekerja, kita sampai bisa duduk di sini. Kita bersama-sama memperjuangkan anti korupsi. Kita ingin tularkan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada anak-anak muda, kepada siapapun. Nah, dengan buku ini kita ingin memberikan pandangan kepada seluruh masyarakat bahwa korupsi itu berbahaya. Tidak hanya bagi dirinya sebagai misalnya dia sebagai seorang pejabat, tapi juga bagi peradaban Bang. Kita melihat sudah banyak negara yang hancur bahkan Bang. Why Nation, ada buku Why Nation Fail karena korupsi. Banyak peradaban hancur karena korupsi. Kita harus ingat ini. Kita bicara presiden kita Pak Prabowo ada seorang militer, seorang jenderal TNI. Pertahanan terbaik seharusnya sebagai sebuah bangsa adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi. Karena apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo dengan janji astacitanya sebagai presiden itu akan hancur kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya atau di bawahnya melakukan korupsi. Negara ini bisa ambruk Bang. Makanya kita penting dengan pendidikan ini, dengan penyadaran ini, kita ingin dorong seluruh masyarakat kita, ayo sama-sama kita benci korupsi. Hari anti korupsi sedunia itu bukan sekedar perayaan, bukan hanya sekedar ada berita di media, ada foto-foto di sosial media, enggak. Kalau bagi saya peringatan itu ada 2, mengenang kenapa kita harus memberantas korupsi dan mengingat pemberantasan korupsi kita sampai di mana. Itu refleksi seperti itu yang harus kita lakukan. Nah makanya kita di Satgasus Pencegahan Korupsi, kalaupun tahun depan masih lanjut atau tidak, kita tidak peduli. Yang pasti kita akan tetap di jalur pemberantasan korupsi kan Pak. Itu yang pengen sinyal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kami ex pegawai KPK akan tetap di jalur ini. Ya, menarik sekali. Dan satu hal yang perlu diingat ya, bahwa masalah korupsi ini masalah yang sangat besar dan melibatkan orang banyak. Kadang-kadang orang yang terlibat itu orang yang berkuasa, orang yang kuat, orang yang secara ekonomi itu bisa dominan gitu ya, dan bisa berbuat apa saja. Tapi kita perlu sadar bahwa porsi kita ini adalah berbuat. Kadang-kala kalau kita hanya berpikir kita mau merubah, nanti kita cepat putus asa. Dan yang perlu kita sadari adalah tidak ada perjuangan memberantas korupsi yang instan. Semuanya pasti berproses, perlu waktu. Anggap saja kita sedang maraton. Maka banyak kita tantangan harus, Bang ya. Banyak tantangan. Anggap saja kita sedang tadi saya katakan kita sedang maraton. Proses yang dilakukan ini mesti harus dijaga, semangat harus dijaga, energi harus dipersiapkan. Jangan sampai lari di tengah-tengah kita pingsan gitu. Jadi nggak sampai ke finish. Lari sprint. Nanti kita pingsan jadi nggak sampai ke finish. Maka semangat itu perlu ditularkan, perlu dikobarkan,
bahwa negeri ini milik kita semua, bukan kita saja gitu ya. Bukan milik mereka para koruptor gitu ya. Maka kita semua harus merasa memiliki negeri ini karena kita adalah bagian dari orang-orang yang ingin meneruskan peradaban, dan generasi-generasi berikutnya inilah nanti yang akan merasakan dampak yang berat akibat praktek korupsi yang begitu berat. Terima kasih Aulia, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Sama-sama. Dan semoga buku-buku ini bisa dijadikan salah satu referensi ya untuk terkait dengan pendidikan anti korupsi, dan tentunya kita terus memaksa dan mendesak semua pihak dalam hal ini pemerintah untuk menyelenggarakan pemberantasan korupsi yang konsisten dan berkelanjutan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.